Di sini saya memberikan sedikit pembelajaran yang saya coba di SD, yang sebetulnya pembelajaran sport education model ini bisa dilaksanakan di tingkat SMP maupun di SMA. Diseminasi bukti karya praktik baik tentang pembelajaran sport education model pada siswa kelas 6 di SD Negeri Tonjong 4. SEM ini pembelajaran di mana anak bisa melaksanakan pembelajaran yang bisa melaksanakan dengan sendirinya, diawali dengan arahan atau pembimbingan dari Bapak Ibu guru. Kenapa saya laksanakan di kelas tinggi atau di fase C? Karena SEM ini berupa permainan invasi. Mungkin Bapak Ibu mendengar atau pernah membaca permainan invasi Bu Ilmi, ya, permainan invasi pada kelas tinggi. Jadi permainan invasi itu sebenarnya tidak hanya yang tertulis di LKS atau di buku pegangan. Permainan bola besar, hanya sepak bola atau apa. Saya memberikan SEM ini pada kelas 6 permainan invasi, yaitu permainan berburu kijang atau nanti namanya bisa yang lain, atau raja bola atau apa. Permainan itu diinovasikan oleh sendiri. SEM ini dijelaskan pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Jadi SEM ini dari misalnya kita melaksanakan pertandingan, disinilah bila mana teman-teman yang masih malas bergerak, pengennya nonton, pembelajaran ini yang paling tepat. Bukan kepada anak-anak yang hanya diumbar, terserah mau bergerak kemana, tapi tanpa arahan. Jadi kalau memang kita mau santai melihat anak olahraga tanpa ribet, pakai pembelajaran SEM ini. Tapi dengan catatan sudah diberikan arahan sesuai dengan perannya. Anak ada yang jadi wasit, anak di awal memberikan tujuan permainannya itu apa. Jadi next mas ke bawah. Semua yang melaksanakan itu anak-anak. Langsung ke video mas. Sabar. Di file. Lu bocah kos. Di sini yang membuat lapangan anak, saya cuma nonton Bapak Ibu. Tapi sebelumnya di kelas saya arahkan. Yang membuat lapangan anak, jurinya anak-anak, wasitnya anak-anak. Ini permainan berburu kijang atau ini permainan bola besar. Dibuat menjadi dua tim dengan poin yang dilempar mengenai badan, poinnya 1. Durasinya bisa 5 menit, bisa 10 menit. Dengan berganti main antara tim A dan tim B. Ini permainan simpel saja, hanya contoh. Saya kira Bapak Ibu punya jenis permainan yang sangat banyak. Ya. Wasitnya saya tentukan ada, jurinya juga ada, dan sampel pialanya untuk diberikan kepada tim yang menang juga ada. Jadi semua itu anak-anak itu tidak hanya berperan dalam geraknya, ada yang jadi wasit, ada yang jadi juri, ada yang membuat lapangannya. Kita nonton. Barangkali Bapak Ibu guru yang lebih suka pembelajaran yang santai, kita arahkan, kita setel regulasinya, anak-anak bisa berpikir kritis. Disinilah anak-anak mengeksplor. Oh berarti lapangannya kotak ya Pak, silakan bikin. Alat-alatnya mana Pak? Sesuaikan dengan yang sudah diarahkan dari awal. Anak-anak mencari alat sendiri, membuat lapangannya. Kita benar-benar nonton dari awal keluar dari kelas
setelah persepsi pembelajaran kita keluar ke lapangan cuma berdiri, hanya membimbing. Disinilah kita asesmen otentik kita dilaksanakan, asesmen diagnostik kita dilaksanakan. Kita hanya pengamatan Bapak Ibu. Kita melaksanakan asesmen diagnostik seperti apa. Disinilah nanti kita bisa menentukan asesmen sumatifnya bisa nggak, formatifnya bisa semua digabung dalam permainan ini. Karena biasanya permainan invasi dilaksanakan pada kelas tinggi atau fase C. Fase B bisa tidak? Bisa. Mungkin dengan permainan yang lain. Ini saya permainan invasi bola besar. Kenapa? Supaya mindset anak itu bola besar tidak hanya bola basket. Ini bola permainan. Mungkin bisa dimodifikasi permainan yang lain banyak sekali. Disinilah Bapak Ibu guru bisa mengeksplor pembelajaran yang bermakna. Tujuan dari BPKB dan Kemendikbud dan Kementerian Olahraga, kita hanya punya satu tujuan, memberikan pembelajaran yang efektif dan bermakna, berpusat pada peserta didik. Nilai tanggung jawabnya apa di sini? Anak bertanggung jawab. Anak diberikan pendidikan fair play. Anak diberikan tanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing. Disinilah salah satu contoh berpusat pada peserta didik. Anak mau bermain. Materi manipulatifnya ada lemparan. Gerak manipulatifnya ada, gerak lokomotornya ada. Anak bisa berlari ke segala arah. Mungkin hanya itu Bapak Ibu. Ini salah satu model yang memang sedang diterapkan atau ditekankan oleh kementerian kepada kita guru olahraga yang di bawah, yaitu ada 3 model pembelajaran gerak. Mungkin model pembelajaran gerak bisa di kelas rendah atau fase A, itu ada gerak lokomotor, non lokomotor. Gerak lokomotor dengan menirukan gerakan hewan disambungkan atau dihubungkan dengan apa yang anak pernah lihat di kehidupan sehari-hari. Itu seperti itu. Silakan anak boleh bergerak bebas. Yang kedua, model pembelajaran kebugaran. Anak dituntut untuk selalu bugar. Itu seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Dan ini salah satu tugas saya di tugas akhir PPK GPJOK, dan semoga di tahun ini diseminasi yang kemarin BNN sudah keluar, semoga bisa approve ya, bisa konfirmasi supaya bisa mengikuti di bulan September, Oktober, November 3 bulan dari KKG Tonjong. Banyak yang mengikuti sesuai nama. Karena tidak hanya materi yang didapat, finansial pun didapat karena dibiayai semua oleh pemerintah, baik untuk kuota ataupun semuanya ditanggung oleh pemerintah melalui BPKB. Dan semoga di bulan September